Saatnya kita ikuti dialog interaktif luar studio, membahas topik meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Buol bersama narasumber terkait langsung dari Ruang Taman Hijau Kabupaten Buol. Baik pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam acara dialog interaktif luar studio yang akan membahas topik tentang meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Buol. Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, berkaitan dengan investasi di suatu wilayah tentu sangat penting ya untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan juga untuk menumbuhkan berbagai sektor pembangunan di suatu wilayah. Nah, ini yang coba kita akan bahas berkaitan dengan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Buol. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber. Yang pertama narasumber dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada Pak Abdi Turungku, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdi. Boleh dipakai mic-nya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat baik. Masya Allah. Kemudian dari Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Buol ada Pak Wahyu Setiabudi SHMH. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Dan juga kita menghadirkan dari pelaku usaha yang berbuat untuk demi kemaslahatan pembangunan di Kabupaten Buol, ada Pak Risman Anas. Assalamualaikum Pak Risman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Ya, betah di Kabupaten Buol berinvestasi. Cukup betah. Ya, baik, menarik. Dan pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, nanti juga kita beri kesempatan kepada masyarakat yang ada di sekitar ruang Taman Hijau di Kabupaten Buol ini untuk bertanya. Barangkali saja ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Buol, karena ini penting demi kemaslahatan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Baik, yang pertama di awal kebersamaan kita dialog luar studio langsung dari ruang Taman Hijau Kabupaten Buol, saya ke Kepala Bapeda Kabupaten Buol. Ya, kalau kita bicara terkait iklim investasi dan peluang investasi di Buol ini Pak, bagaimana sebenarnya konsep perencanaan pembangunan di Kabupaten Buol untuk mendorong peningkatan iklim investasi? Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih semuanya dan pemirsa yang mendengar dan melihat. Dari pertanyaan tadi saya coba runutkan dulu dalam rangka peningkatan investasi kita di Kabupaten Buol. Kita harus ketahui bersama Kabupaten Buol ini secara gambaran umum bagaimana luas wilayah kita, yaitu 4.043,57 km persegi dan mempunyai garis panjang garis pantai keseluruhan 257,93 km. Ini juga yang terdiri dari 11 kecamatan, 7 kelurahan dan 108 desa. Untuk gambaran pertumbuhan ekonomi kita khususnya di tahun 2023 ini di angka 3,59 angka pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Buol. Selanjutnya angka tingkat pengangguran terbuka juga. Ini salah satu dampak nanti untuk investasi juga, yaitu di angka di tahun 2023 3,14% untuk tingkat pengangguran terbuka kita. Dan selanjutnya untuk indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buol di tahun 2023 ini 70,18 atau meningkat dari tahun 2022 yang 69,37. Ya. Terus selanjutnya untuk Gini rasio atau pemerataan pendapatan di tahun 2023 ini kita sudah mencapai 0,258 poin untuk kesenjangan. Dan kemiskinan ini yang masih cukup tinggi. Untuk kemiskinan ekstrim kita di angka 4.824 kepala keluarga atau di persentase 13,36% di tahun 2023. Dari kontribusi tadi, dari kontribusi pertumbuhan ekonomi, di mana sektor-sektor yang dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita,
yaitu di sektor pertanian, di dalamnya ada kehutanan dan perikanan, ini mencapai 48,15%. Terus selanjutnya di sektor industri pengolahan. Di sektor industri pengolahan ini mencapai 12,82%, untuk konstruksi itu 9,44%, untuk perdagangan besar dan eceran ini 6,49%, dan yang terakhir 5 besar terakhir yaitu administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib itu di 4,81. Sekarang potensi apa saja sih yang kecenderungan yang ada di Kabupaten Buol berdasarkan data dan di dokumen perencanaan kita, rencana pembangunan daerah, yaitu ada di sektor pertanian, perkebunan. Yang kita ketahui bersama saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah lama juga di perkebunan, khususnya perkebunan sawit. Terus di perikanan dan kelautan ini juga karena kita mempunyai garis pantai yang cukup panjang. Terus sektor pertambangan juga ini berdasarkan kajian mempunyai potensi yang sangat besar dalam pertambangan. Dan terakhir untuk pariwisata, kita ada wilayah pulau-pulau, pantai dan wisata alam yang bisa dikembangkan. Ya. Selanjutnya untuk strategi, nah ini yang sangat penting. Strategi peningkatan iklim investasi di Kabupaten Buol, kita rumuskan yang pertama untuk meningkatkan kepastian hukum dan regulasi. Jadi kalau mau investasi ini yang penting kepastian hukumnya jelas dan regulasinya jelas. Biar tidak ada lagi yang bingung dalam pengurusan perizinan. Baik. Terus bagaimana meningkatkan infrastruktur. Ini infrastruktur bukan cuma urusan jalan, tapi teman-temannya juga. Baik itu jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur khususnya untuk pendistribusian barang-barang. Terus untuk strategi berikutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini sangat penting juga, bagaimana ada pendidikan pelatihan untuk tenaga kerja. Jangan sampai yang berinvestasi malah pekerjanya dari luar, lebih banyak dari luar. Ini sangat penting sekali dalam rangka strategi untuk peningkatan iklim investasi di Kabupaten Buol. Terus selanjutnya memfasilitasi akses pembiayaan. Bagaimana kita memfasilitasi dengan perbankan untuk memberikan akses kemudahan untuk perkreditan khususnya. Dan terakhir ini untuk inovasi dan riset, bagaimana mendukung pengembangan inovasi dalam rangka hibah dan fasilitas teknologi dan kerjasama dengan beberapa stakeholder termasuk di akademisi atau universitas. Baik. Mungkin itu untuk sementara sebagai informasi awal dari kami. Terima kasih banyak. Rasanya cukup jelas sekali ya Pak Wahyu, penjelasan berkaitan dengan apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol. Dan tentu dari luas wilayah, kemudian potensi yang ada di Kabupaten Buol Pak Wahyu. Kita juga kepengen tahu rencana strategis pembangunan ke depan ini, fokus pentingnya nih di aspek apa saja, apalagi dengan adanya IKN di mana Buol, Parigi Motong dan Toli-Toli ini menjadi daerah penyangga. Bagaimana Pak Wahyu? Ya, strategi kita kebetulan kita sudah di penyusunan, di rancangan akhir penyusunan rencana jangka panjang daerah 2025-2045 yang mempunyai visi itu Buol daerah agropolitan yang maju dan berkelanjutan. Artinya banyak kita akan dorong ke pertanian dalam arti luas, bukan cuma pertanian menanam padi dan sawah saja, tapi luas termasuk sawit-sawitnya. Yang belum optimal kita coba optimalkan, karena kita ketahui bersama ada beberapa perusahaan yang belum optimal. Ini yang kita akan dorong. Karena penting kita tanyakan hal itu, mengingat para investor kan ingin tahu juga seperti apa hal-hal yang tersedia di suatu wilayah termasuk di Kabupaten Buol ini Pak Wahyu. Baik, ditahan dulu Pak Wahyu, saya ke Pak Muhammad Abdi Turungku selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol. Pak Abdi, salah satu poin yang menunjang iklim investasi kita itu adalah sektor perizinan. Nah, izin yang dipermudah tanpa mengabaikan aturan yang ada tentu akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Buol ini. Kalau melihat berbagai aspek, contohnya saya dari aspek perizinan. Nah, bagaimana pemerintah Buol memberikan dukungan dan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Buol? Sama persis yang disinggung juga tadi oleh Pak Wahyu. Silakan Pak. Ya,
Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, makasih banyak dari RRI Buol dan Toli-Toli. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwa memang Dinas Penanaman Modal dan Penanganan Satu Pintu sangat mendorong dalam bidang investasi para pelaku usaha yang ingin berinvest di Kabupaten Buol. Ya, apa yang ditanyakan Bapak tadi memang banyak kemudahan dalam bidang perizinan sekarang dengan telah di rumahnya sistem perizinan yang sekarang sudah menuju kepada sistem OSS, Online Single Submission. Jadi perizinan ini itu bisa dilakukan oleh para pelaku usaha sendiri dalam melakukan perizinan. Tinggal memang kita melihat dia berinvestasi di bidang apa, ya. Jadi kemudahan-kemudahan itu pada kami di Dinas khususnya di Kabupaten Buol itu sudah kami laksanakan semenjak 3 tahun kemarin, ya. Jadi kemudahan itu tidak terlanjur memberatkan para pelaku usaha. Kita welcome terhadap para penginvest yang ingin ke Kabupaten Buol. Ini di Kabupaten Buol Pak, perlu kami informasikan sudah ada beberapa yang di bidang seperti disampaikan Pak Wahyudi di bidang perkebunan. Ya. Kemarin ada di bidang pabrik yang masuk Pak, itu sudah beroperasi yang disampaikan tadi. Kemudian ada di bidang perkebunan lain yang sementara akan melaksanakan. Kemudian di bidang pertambangan. Ini semua untuk perizinan-perizinan kami permudah untuk bisa berinvest di Kabupaten Buol dengan melalui sistem OSS yang ada di pusat. Ini barangkali yang Ya, Pak Abdi, kita juga kepengen tahu berdasarkan data yang ada, peluang investasi yang sangat terbuka di Kabupaten Buol ini, tentu kita ingin bertanya di bidang apa saja nih Pak Abdi. Kemudian kalau melihat dari aspek pengurusan izin yang paling dominan di Kabupaten Buol itu dari mana saja? Ya, silakan Pak. ya, untuk investasi di Kabupaten Buol Pak itu sudah disampaikan dari juga di bidang perkebunan. Itu alhamdulillah kami welcome. Tapi kemudian ini di bidang pertambangan yang sekarang kita melihat Pak, ada beberapa izin usaha pertambangan yang sudah mendapatkan pengesahan, yang sudah ada legalitas standingnya untuk bisa melaksanakan usaha. Jadi di bidang pertambangan ini Pak, ada khusus di Benar Logam. Ini ada PT Gorontalo Mining yang kontrak karya antara Kabupaten Buol dengan Kabupaten Fufuato. Ini sudah ada IUP operasional, tapi sementara dalam pengurusan secara administrasi dan teknis untuk melaksanakan Kabupaten Buol. Yang kedua, ini juga ada Bina Daya Lahan Pertiwi. Ini juga di bidang logam. Ini sudah IUP operasional, tinggal dalam pengurusan untuk pengolahan yang sementara sudah ada IUP untuk personal. Yang kedua yaitu di bidang batuan. Ya, yang pertama di bidang perkebunan, kemudian logam, kemudian batuan. Khusus batuan ini Pak, ada beberapa yang sudah melaksanakan operasionalnya di Kabupaten Buol dengan kemudahan-kemudahan perizinan yang sudah dilaksanakan. Oke. Ya. Baik, mungkin seperti itu ya penjelasan dari bidang perizinan berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh pihak investor dan juga yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Buol itu. Banyak kemudahan seperti yang dijelaskan oleh Pak Abdi tadi. Dan pendengar, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah jelas kita dengarkan sama-sama tentang statement dari pemerintah daerah Kabupaten Buol. Nah, kesempatan ini kita juga mencoba mendengarkan dari sisi pengusahanya, dari aspek pengusaha. Kebetulan juga saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang pengusaha di Kabupaten Buol, Pak Risman Anas. Iya, Pak Risman mungkin juga mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber tadi yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Buol. Nah, Pak Risman sendiri merupakan pelaku usaha yang sudah lama berinvestasi di Buol ini. Nah, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu Pak Risman, apa yang melatar belakangi sampai tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Buol, dan sebenarnya
sudah lama. Itu tepatnya jelasnya sejak tahun berapa Pak Risman? Ya, silakan yang melatar belakang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wahyu, Pak Abdi. Pertanyaan yang tadi mengatakan mulai atau sejak tahun berapa saya masuk ke Buol. Ya, saya memang dari Toli-Toli, sudah mengerjakan perumahan di Kabupaten Toli-Toli. Saya masuk di Buol ini tahun 2015 ya. 1015. Jadi sudah kurang lebih 10 tahun saya masuk. Tetapi memang jatuh bangun. Karena ada beberapa faktor kenapa tidak bisa berlanjut tahun 2015 itu. Karena ada kendala-kendala perbankan Pak yang tidak mendukung perumahan kami. Karena tidak ada satupun bank yang mau membiayai khususnya user. Tetapi 2 tahun kemarin ini sudah turun aturan bahwa Bank Mandiri bersedia untuk membiayai pembelinya Pak, khususnya para pegawai. Jadi yang banyak ambil sekarang ini adalah lulusan P3K. Rumah yang terbangun di Kulangu ini hampir 100 orang, semuanya lulusan P3K. Saya kira pertanyaan kenapa saya bisa menanamkan modal di Buol, karena satu-satunya Kabupaten Buol yang ada di Sulawesi Tengah yang belum ada melakukan perumahan Pak. Jadi baru kami yang bisa menanamkan modal di bidang perumahan. Alhamdulillah setelah saya bangun sudah begitu banyak, peminatnya banyak, dan jalan-jalan yang saya bangun itu Pak kira-kira menghampiri 1 kilo panjangnya. Dan lebar perumahan ini itu lebarnya 6-9 meter Pak. Mungkin satu-satunya perumahan yang lebar jalannya di Kabupaten Buol ini. Di Toli-Toli aja Pak enggak bisa sampai 7 meter. Ya. Nah, apa untungnya bagi masyarakat Buol? 100% kami memperkerjakan itu adalah masyarakat Buol Pak. Tidak ada yang dari Toli-Toli. Walaupun saya ini dari Toli-Toli. Jadi 100%. Dan hampir 100 dari kacamata orang, pengusaha, Pak Risman melirik di Buol ini sebenarnya selain perumahan, apa kira-kira yang bisa dikembangkan dari segi pengusahanya begitu? ya, selain perumahan sebenarnya banyak. Apa dibilang tadi Pak Bayu itu ada perkebunan, nelayan, pertanian. Makanya lahan-lahan saya ini yang belum terolah Pak, saya berikan kepada masyarakat untuk ditanami jagung. Alhamdulillah mereka tanami. Oke, iya. Pak Risman, untuk iklim investasi yang ada di Buol ini, seperti apa gambaran menurut Pak Risman? Tentu setelah menanamkan modal di Buol ini, Pak Risman tentu bisa merasakan seperti apa dukungan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol. Apakah benar yang disampaikan oleh Pak Abdi dan juga Pak Wahyu dengan berbagai komitmen untuk memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya di Buol ini? Silakan Pak Risman. Alhamdulillah sejak berdirinya perumahan ini tahun 2015 sampai sekarang kami tidak pernah mendapatkan kendala baik di perizinan Pak. Karena memang perumahan ini tidak bisa dilayani perkreditan oleh user apabila perizinan kita tidak lengkap. Jadi harus lengkap dan tidak pernah kita mendapatkan kendala. Ya, baik IMB maupun di pertanahan maupun di segala macam yang berkaitan dengan perumahan kami tidak pernah mendapatkan kendala. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Wahyu dan Pak Abdi itu sangat betul. Ya. Baik, pendengar pemirsa RRI-Net dimanapun Anda berada, khusus untuk masyarakat yang ada di lokasi ruang taman hijau ini, nanti juga kita akan beri kesempatan ya bertanya. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan, tanggapan berkaitan dengan topik yang kita bahas saat ini, yaitu meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Buol. Anda bisa bertanya nanti ya, nanti teman-teman yang akan memberikan mic-nya untuk bertanya ya kepada narasumber. Namun sebelumnya pendengar baik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong, untuk membahas diskusi selanjutnya pengembangan dari apa yang kita bahas tentang meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Buol, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Interaktif Luar Studio, langsung dari Taman Ruang Hijau Kabupaten Buol. Dan tentu masih kita membahas tentang topik meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Buol bersama dengan narasumber yang ada dari kantor perizinan Kabupaten Buol, ada Pak Muhammad Abdi Turungku, kemudian juga dari Bapeda, ya, ada Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada Pak Wahyu, dan juga dari pelaku usahanya Pak Risman. Dan sebelum kita beri kesempatan kepada masyarakat sekitar, mungkin ada yang ingin ditanyakan nanti berkaitan dengan topik, tetapi kita beri kesempatan dulu beberapa menit ya kepada Pak Abdi untuk menjelaskan real singkat Pak Abdi, ya, mengingat masyarakat di sini juga mungkin butuh ingin mendapatkan informasi kejelasan tentang sejauh mana iklim investasi yang sudah terjadi di Kabupaten Buol. Ya, silakan Pak Abdi. Ya, makasih Pak. Jadi iklim investasi di Kabupaten Buol ini memang ada data pada kami. Itu memang dari provinsi, karena memang kewenangan, kalau kewenangan itu untuk bidang batuan, untuk investasi di bidang batuan, IUP yang keluar itu untuk batuan itu memang kewenangan provinsi. Iya. Kemudian untuk galian emas logam itu kewenangan pusat. Sehingga investasi di Kabupaten Buol yang sudah real, yang ada di Kabupaten Buol ini ada beberapa. Yang pertama saya sampaikan di bidang logam tadi sudah ada Bina Daya Layar Pertiwi, sudah IUP OP, kemudian Gorontalo Mining itu OP. Kemudian di bidang batuan ini ada PT Ikhtiar Baraya Utama, itu wilayah Palele. Kemudian pembangunan Sulteng, PT Pembangunan Sulteng itu di batuan, itu di Palele Barat. Kemudian Putra Lebak Perkasa, ini di wilayah Dilawan. Kemudian Raja Wali, ini juga di. Kemudian Wahana Cipta Lestari, ini sekarang yang sementara operasional Pak, operasional di wilayah Momunu. Kemudian PT Sinar Future ini yang untuk batuan dumping, ini yang yang batu kapur Pak. Ini yang sementara jalan di wilayah Kecamatan Biau. Kemudian khusus perkebunan memang ini PT Hardayana yang sudah lama Pak. Kemudian PT Sonokeling yang ada di perbatasan antara Buol dan Toli-Toli. Kemudian ada yang industri pengolahan sawit itu adalah PT Palma Lestari Jaya. Alhamdulillah inilah yang mengelola perkebunan mandiri sawit di Kabupaten Buol. Ini alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Kemudian ini ada rencana PT Sulah Bio Power, ini juga sudah ada nomor induk berusahanya, tapi mereka masih dalam proses. Ini nanti di wilayah Wonobogu. Kita misalnya. Ini Pak. Yang kemudian rekapitulasi untuk realisasi investasi kami itu yang kami laporkan ke Jakarta, dan ini yang selalu disampaikan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Buol untuk tahun 2023 ya itu sebesar 235 miliar 867 juta 922.120 rupiah. Kemudian itu target yang diberikan tahun 2023 itu oleh BKPM pusat sebesar 100 miliar. Tapi kita Buol melampaui target dari realisasi investasi di Kabupaten Buol. Kemudian untuk tahun 2024 kita diberi target lagi Kabupaten Buol oleh pusat BKPM itu untuk investasi itu 271 miliar 248 sekian. Alhamdulillah di 2024 ini untuk triwulan 1 dan 2 realisasi investasi kita sudah mencapai 146 miliar 733 juta 733.422 rupiah. Jadi insya Allah ini nanti pada triwulan 3 dan 4 ini kami akan melampaui target lagi yang diberikan oleh pemerintah pusat BKPM kepada pemerintah daerah. Inilah yang kami kejar terus terhadap investasi yang sudah ada di Kabupaten Buol. Memang Pak ada
ini kami mengharapkan pada masyarakat untuk bagaimana mendukung Iya. iklim investasi di Kabupaten Buol, Pak. Iya. Ya, contohnya seperti daerah lain, Pak. Oke. Kami sudah jalan daerah lain bahwa itu juga masyarakat mendukung investasi sehingga Oke. Kabupaten Buol itu bisa sejahtera, Baik. masyarakatnya bisa Betul. beraktivitas, ya, Sepakat. pemerintahnya juga bagus, pendapatan juga masyarakat oke, kemudian pendapatan juga Oke. pemerintah daerah itu lebih maju lagi. Baik. Seperti daerah. Terima Iya. kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdi. Dan pemirsa pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, saatnya kita beri kesempatan ya kepada masyarakat yang sedang asik nongkrong di ruang taman hijau di wilayah Kabupaten Buol ini. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Pak, sebutkan nama, langsung ke pertanyaan. Nama saya Irfan Makalalat dari PWI Buol Toli-Toli. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah membaca investasi yang sudah disebutkan oleh narasumber tadi. Ternyata ada satu sektor yang kayaknya tidak dilirik, yaitu sektor pariwisata. Seperti apa daerah membaca peluang untuk sektor pariwisata itu sementara ada akses seperti bandara dan pelabuhan yang banyak di Kabupaten Buol. Barangkali itu saja untuk Ini kesempatan. ditujukan kepada Pemda atau investor Kepada ini? Pemda. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Iya, terima kasih. Ya, saya langsung ke Kepala Bapeda yang mungkin punya lebih lebih baiknya untuk menjawab yang pertama untuk Pak Irfan. Kenapa pariwisata yang tidak menarik untuk dilirik begitu ya? Atau mungkin seperti itu ya? Nah, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Irfan. Salah satu sektor tadi investasi yang punya potensi yang sangat besar itu pariwisata. Kenapa? Karena kita juga sudah punya dokumen induk pariwisata, pengembangannya, dan ini memang yang kita tunggu bagaimana ada yang menginvestasi khususnya pariwisata. Karena sebenarnya semua investasi ini akan jadi ekosistem. Pada saat ada tumbuh satu investasi di luar pariwisata, ini akan bertumbuh juga pariwisatanya, karena di mana masyarakat, orang yang berinvestasi itu butuh hiburan juga, butuh healing. Di mana tempat-tempat healing ini yang kita akan kembangkan. Mungkin ya untuk mendahului ya pemerintah daerah harus bukan ambil alih ya, tapi mengambil partisipasinya untuk mendorong. Contoh yang kita sudah dorong juga seperti yang ada di Kantanan itu, kita sudah mulai dari tahun 2018, kalau tidak salah kita sudah mulai ada pembangunan gazebo, dan diharapkan ini bisa berkembang. Dan termasuk juga ini pariwisata bukan cuma kita tunggu investor dari luar, tapi dari dalam Kabupaten Buol juga boleh. Dan ini juga sudah ada di Kopi Bisa. Itu adalah salah satu aspek dari sektor pariwisata yang dikembangkan, diinvestasikan oleh anak negeri kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Saya ke Pak Risman Anas berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Irfan, pengembangan investasi di sektor pariwisata. Nah, berinvestasi di Kabupaten Buol ini itu di bidang perumahan ya. Nah, apakah juga terpikirkan untuk berinvestasi di bidang pariwisata seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Irfan? Ya, mohon maaf, mungkin kami fokus dulu di perumahan. Karena perumahan ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Buol dan peminatnya cukup lumayan. Cuma memang ada beberapa kendala, yaitu tentang perbankan. Nah, saya punya rencana ke depan apabila siapapun bupati yang terpilih, saya mau ajak kerja bagaimana caranya bupati yang terpilih itu akan bekerja sama dengan bank, memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya pegawai untuk diberikan perumahan, diberikan pinjaman lewat BPD barangkali. Karena hanya BPD mungkin yang bisa bekerja sama dengan daerah. Saya kira cukup lumayan apa yang saya tanamkan di sini sebagai investasi. Selama saya bergerak di sini kira-kira hampir 10 M sudah yang kami tanamkan. Cukup besar. Nah, terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya. Silakan Pak Wahyu. Ya, Singkat. saya tambahan sedikit. Tadi lupa, pariwisata kita jangan artikan sempit. Cuma tempat-tempat khusus untuk kita santai-santai saja. Kita di sini tanpa kita sadari bertumbuh pariwisata juga. Dalam hal ini banyak kafe-kafe.
Betul ini, di Buol ini banyak kafe-kafe dan buktinya di RTH ini banyak pedagang-pedagang. Itu salah satu sektor pariwisata. Penginapan juga sudah bertumbuh di sini. Nah, itu dari aspek pariwisata itu dalam artian luas itu termasuk dari bagian pariwisata. Mungkin itu yang saya tambahkan. Ya, Makasih. baik Pak Abdi, mungkin bisa menambahkan apa yang ditanyakan oleh Pak Irfan tadi mengenai sektor pariwisata. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Irwan. Ya, ya jadi memang ini bagus sekali nih Pak, khusus di bidang pariwisata. Memang ini perlu dipertanyakan karena memang selama saya menakodai Dinas Penamodanan Perizinan Terpadu ini hampir khusus pariwisata kecuali yang disampaikan Pak Wahyu tadi itu di bidang kopi bisa yang ada di wilayah Bunabogu sana. Tapi yang di bidang bahari ini, wisata khusus bidang bahari ini kan yang paling menarik Pak sebenarnya. Ya, paling menarik seperti di Tona ya, dan daerah-daerah lain. Tapi itu belum ada yang berinvestasi itu. Yang ada kan hanya pemerintah daerah yang membangun, yang memulai itu. Tetapi kita maunya menarik investor khusus di bidang pariwisata, khusus di bahari. Itu yang paling memang sangat bagus sekali. Kita kan punya bantaran lautan yang cukup luas dari ujung Lakuan sampai dan Palele punya Pak. potensi. Dan punya potensi itu pulau-pulau ada di wilayah Palele. Ini di wilayah Palele. Memang betul ada beberapa saja yang berinvest bukan di bidang itu yang memang lokal Pak. Lokal itu yang sudah kami terbitkan di bidang investasi perizinannya semua. Itu tidak ada lagi terkendala. Makasih Pak. Baik. Mungkin seperti Pak Irfan ya penjelasan dari narasumber dan juga pelaku usaha. Dan di kesempatan lain kita beri satu penanya lagi ya dari masyarakat yang ada di ruang Taman Hijau, silakan. Perkenalkan saya Heni Manopo Iya. dari Global News Nusantara.id. Iya. Satu pertanyaan untuk Bapak Risman Risman dan Anas, juga, pelaku usaha di Pak Kadis Bapak Dalit Bang, terlebih khusus juga dari Dinas Perizinan. Apa saja kiat-kiat yang mungkin bisa diterapkan untuk ke depan, termasuk investasi memberikan kenyamanan kepada para pelirik yang akan melirik bagian dari investasi perumahan ini menjanjikan di Kabupaten Buol. Khususnya mungkin bisa kita beri masukan tersosialisasinya dengan baik. Kita tahu bersama bahwa di Kabupaten Buol ini pemuda-pemuda kita sangat antusias ya. Betul. Dengan isu-isu yang berkembang, terutama mungkin tentang pembangunan. Apalagi kemarin-kemarin ada investasi yang akan masuk di Kabupaten Buol, tetapi masih terkendala di beberapa masalah, terutama di kenyamanan. Kiat-kiat mungkin yang akan dikoneksikan antara Dinas Perizinan Kabupaten Buol dengan Bapak Dalit Bang, kemudian Pak Risman sendiri, apa saja kiat-kiat yang akan apakah mungkin dengan ide-ide ini akan lebih mensosialisasikan lagi, bukan hanya sampai di tempat ini tetapi lebih melebar lagi ke demikian dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Heni ya atas pertanyaannya. Ini langsung saya ke Pak Abdi Turungku ya, yang membinangi masalah kemudahan-kemudahan dan kenyamanan yang ingin diketahui. Mungkin saja ada investor di luar yang mungkin melirik, wah Kabupaten Buol ini cocoknya saya investasi di situ. Tapi menjadi pertanyaan, apakah jaminan kondisi keamanan itu bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah? Silakan Pak Abdi. Ya, makasih Pak. Makasih Ibu Heni. Ya, jadi bagus sekali ini. Ini juga mendorong kami untuk bagaimana bisa bekerja dengan baik, kemudian bisa melakukan yang terbaik pula. Jadi memang kiat-kiat kami Pak, memang itu kami sudah lakukan. Beberapa kami melakukan kegiatan sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Bagaimana itu masyarakat khusus di wilayah-wilayah yang punya potensi sumber daya alam yang bisa diinvest, ya kan? Nah, kiat-kiat itulah kami laksanakan supaya kalau ada para investor investasi di bidang batuan dan sebagainya itu tolong didukung, ya kan? Karena kalau tanpa investasi satu daerah Pak, no,
tidak ada apa-apanya Pak. Perkembangan. Kalau kita cuma mengharapkan APBD kemudian tidak ada investasi atau pengembangan apapun di Kabupaten Buol, kita begini-begini aja Pak. Sepakat. Contoh seperti kemarin saya dari Morowali Pak. Morowali 10 tahun lalu saya dari sana dengan tahun sekarang. Jauh. Masya Allah. Boleh saya sampaikan, kami kemarin rakor di sana, Iya. itu anggaran DAU, khusus DAU Pak, Iya. bukan PAD, khusus DAU 2,4 T. PAD-nya itu hampir 700 miliar Pak. PAD Luar biasa. itu karena Karena investasinya. investasi. Investasi, itu investasi. Ini yang disampaikan karena kita rakor di sana, ya kan? Rakor di sana disampaikan oleh Sekda. Itulah kalau memang kita welcome dengan investasi, dan ini kami sudah mulai jalan Pak. Iya. Ada kami punya di grup-grup juga, ada di website dan sebagainya, itu promosi yang kami lakukan. Tolong, itu tergantung masyarakat. Oke. Memang masyarakat Pak. Iya. Banyak pada kami yang menanyakan kita mau invest ini, aman dah? Oke. Karena silakan dulu masuk Pak. Ya. Kita masuk dulu. Baik. Nanti kemudian sudah masuk Anda di bidang apa, batuan, di bidang emas, Oke. itu kan nanti kita kasih jalan supaya bagaimana. Apalagi ada Bapak ini di bidang perumahan sudah lama, Oke. ini lebih kami mendorong untuk Ya. itu. Jadi betul Bu, itu jelas ada kendala. Oke. Tapi bagaimanapun kami dari dinas untuk memecahkan masalah itu supaya para yang berinvest di Kabupaten Buol nyaman, Oke. nyaman dia. Itu Baik. ada kita kami bagaimana bekerja sama dengan masyarakat untuk kita menerima investasi yang ada di Kabupaten Buol. Oke. Kalau kita mau maju, kalau kita begini-begini terus ya silakan, tidak ada Oh, masalah. baik. Gitu kan? Terima kasih. Pak Wahyu mungkin bisa menambahkan kiat-kiat yang Saya ditanyakan. langsung saja singkat dan konkret, masalah strategi kiat-kiat tadi itu kita harus lakukan secara komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Nggak bisa pemerintah sendiri. Terus selanjutnya dalam rangka itu kiat-kiatnya bagaimana pemerintah daerah memperbaiki dulu infrastruktur. Tadi yang saya sampaikan, infrastruktur ini sangat penting. Ya contohnya jalan, listrik, air, internet, termasuk infrastruktur, bagian dari infrastruktur. Terus penyederhanaan birokrasi, bagaimana memudahkan perizinan yang kita sudah dukung di PTSP ini. Terus untuk pengembangan sumber daya manusia, kiat-kiat kita untuk meningkatkan tenaga-tenaga kerja terampil, pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang setiap tahun ada ini untuk kita tingkatkan terus kiat-kiat daerah. Dan ini juga promosi daerah. Ini kadang-kadang kalau sudah bilang promosi cuman habis begitu saja. Ini tapi bagian kiat yang paling penting bagaimana orang luar bisa tahu kalau kita punya potensi. Kalau tidak kita promosikan. Itu sangat penting sekali. Terus kemudian akses informasi. Bagaimana mereka investor untuk kita dimintakan informasi saja sulit. Ini kita coba sekarang dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita akan kembangkan terus bagaimana memudahkan akses-akses informasi untuk pelaku-pelaku investasi yang akan berinvestasi. Terus selanjutnya kolaborasi dengan sektor swasta. Ini sangat penting sekali dalam percepatan kemitraan publik dan swasta bagaimana meningkatkan investasi. Terus yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting juga yaitu jaga stabilitas keamanan dan politik. Itu sangat penting. Pada saat tidak aman daerah pasti akan berpikir orang menginvestasi. Pada saat politiknya juga tidak sehat pasti juga akan Berdampak, tidak ya. nyaman untuk investasi. Terus selanjutnya untuk kita ke depan juga akan kembangkan kawasan-kawasan ekonomi khusus atau industri khusus dan pengembangan dunia usaha mikro, kecil, menengah, Ya. UMKM kita akan kita dorong. Mungkin Baik. itu beberapa kiat-kiat yang coba kita dari pemerintah daerah akan kita Oke. lakukan. Terima Ya, kasih. singkat Pak Abdi. Mohon maaf, ada satu yang saya lupa. Memang ini selalu pertanyaan para investor. Pak Abdi, di Buol ada bandara. Saya bilang ada. Itu dia. Tetapi mohon maaf, Iya. ini beroperasi ini masih belum. Nah, itu kan ada dinas teknis. Nah, inilah juga barangkali Pak Wahyu Iya. yang sudah di Bapeda Memudahkan tolong transportasi. yang memudahkan itu ya alat transportasi khusus udara. Udara. Ini yang mereka pertanyakan pada saya, para investor. Saya bilang alhamdulillah ada. Cuma belum maksimal, belum optimal. Sementara dalam pembenahan di Baik. pemerintah daerah. Ini mungkin ke depan bisa sudah walaupun hanya
2 atau 3 kali seminggu penerbangan. Karena ini yang dibutuhkan sekali oleh para investor, Pak. Oke. Kemudahan mereka untuk menjangkau Kabupaten Buol. Baik. Saya bilang lewat aja Gorontalo, Gorontalo dekat, Pak. Kalau ada pesawat lebih mudah. Nah, inilah barangkali yang harus didorong Pak Wahyu dari Bapeda dengan teman-teman di Dinas Teknis untuk bagaimana bandara bisa aktif kembali normal seperti kemarin-kemarin. Ini barangkali Pak. Terima kasih. Kalau Pak Risman mungkin bisa menambahkan apa yang ditanyakan oleh Mbak Heni tadi. Ya, saya bisa menjelaskan apa yang pertanyaan Mbak Heni. Apakah investor itu bisa aman? Pengalaman saya sejak saya masuk 2015, kendala yang saya dapatkan tidak ada. Kuncinya apa? Kita ikuti aturan pemerintah, kemudian kita jangan dirugikan masyarakat, karena lahan saya ini kurang lebih 15 hektar. Kalau dibangun nanti itu sekitar hampir 1000 unit. Tidak pernah saya mendapatkan kendala. Jadi intinya pengusaha apabila mau masuk, patuhi aturan di daerah, jangan rugikan masyarakat, saya kira aman. Nah, kemudian saya tambahkan, satu-satunya mungkin daerah yang ada di Lukulango, Jalan Kijang, khususnya di Buol ini perumahan yang tertata. Kalau di tempat lain pasti kan ya jalannya kocar-kacir, penataan rumahnya. Kalau di Toli-Toli kita lihat, kalau kita dari Bank Mandiri, Bank BNI ke atas ke Tuelei, itu kan tertata perumahannya. Kalau kita ke kanan tertata ada namanya Jalan Pipit, Jalan Bangau, Jalan Elang, itu tertata kiri dan kanan. Di Buol mungkin hanya di Kulango yang masih sebentar tertata. Apalagi kalau terbangun 15 unit ini, kita kalau naik di atas gunung seperti Palu melihat ke bawah. Nah, jadi tolong dibantu. Kemudian apa dampaknya terhadap pemerintah? Setiap rumah saya membayar pemasukan daerah dan negara, Pak, kurang lebih 12 juta per unit. Kemudian masyarakat bekerja hampir 100 orang, berarti yang hidup di situ ada 300 orang dengan anak dan istrinya. Nah, belum lagi pengusaha-pengusaha lain, batu bata dan lain. Belum lagi saya belanja di toko itu kurang lebih 200 juta satu bulan. Apakah bukan duit itu yang beredar di Buol? Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Kita berikan aplaus ya atas apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber. Memang penting iklim investasi itu terjadi di suatu wilayah termasuk daerah Buol ini manakala pihak investor dengan pemerintah itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan sehingga berdampak terhadap masyarakat. Baik, ya, pendengar, pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di dialog interaktif luar studio langsung dari ruang Taman Hijau Buol, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.
Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Baik pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, dialog interaktif luar studio langsung dari ruang Taman Hijau Kabupaten Buol. Dan masih kita membahas topik tentang meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Buol bersama narasumber yang ada. Dan pendengar pemirsa RRI Net dimanapun berada, tak terasa pula kita sudah berada di bagian akhir. Tentu kita juga kepengen mendengarkan tanggapan dan juga statement masing-masing narasumber berkaitan dengan topik yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Buol ini. Yang pertama saya ke Pak Abdi Turungku untuk memberikan closing statementnya, penekanan kepada masyarakat dan juga pihak investor manakala mereka punya niat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buol ini. Kira-kira apa yang perlu Anda sampaikan kepada mereka untuk memastikan sekaligus menjaminkan kondisi keamanan di Kabupaten Buol ini? Silakan Pak Abdi. Ya. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Buol butuh investasi. Olehnya itu, saya selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Buol mengimbau kepada kita semua bahwa apabila berinvestasi di Kabupaten Buol, itu kami akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi dari persyaratan yang sudah ditetapkan oleh aturan. Kami permudah untuk perizinannya dengan syarat lengkap, izin tuntas. Kalau kemudian lengkap 2 hari kami terbitkan izin. Itu prinsip kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdi Turungku Esa, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terakhir Pak Wahyu, apa yang Anda ingin tegaskan untuk meyakinkan kepada para investor di luar, ya sekali-sekali bermainlah di wilayah Kabupaten Buol untuk berinvestasi. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih banyak. Sekali saya mengajak untuk kita semua, baik masyarakat Buol yang di luar Buol, untuk berinvestasi di Kabupaten Buol dengan peluang yang tak terbatas
untuk masa depan yang lebih baik. Kenapa itu? Karena kita Kabupaten Buol memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam yang melimpah. Posisi kita juga strategis yang ke depan kita akan lebih dekat ke ibu kota negara. Ini juga mempunyai posisi dan peluang yang sangat besar, dan infrastruktur pun kita setiap tahunnya kita dorong untuk perbaikan infrastruktur yang dimana memudahkan untuk investasi. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis PTSP bahwa bagaimana kita ada bandara tapi pesawatnya belum ada. Alhamdulillah tahun 2024 sudah berupaya pemerintah daerah melalui Kementerian Perhubungan, yaitu pesawat perintis, walaupun 1 minggu masih 1-2 kali ini, tapi sudah mulai terbuka. Dan tenaga kerja kita juga setiap tahunnya kita lakukan pelatihan untuk dalam rangka mendukung investasi yang akan datang ke Kabupaten Buol, dan dukungan penuh kami bagaimana investasi ini bisa tumbuh dan berkembang di Kabupaten Buol. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari datang dan berinvestasi di Kabupaten Buol. Baik, terima kasih Pak Wahyu Setiabudi SHMH, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Buol. Pak Isman Anas, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Mungkin ada teman-teman investor di luar yang bisa diajak untuk bergabung menanamkan modalnya di Kabupaten Buol ini. Silakan, Pak. Ya, pertama, pengusaha bisa masuk kalau daerah itu aman. Pengusaha bisa berkembang kalau kita mendapatkan dukungan dari pemerintah. Khususnya saya di bidang perumahan, saya minta dukungan pemerintah. Kemudian Pak Abdi, Pak Wahyu, bagaimana PNS itu bisa mendapatkan rumah yang belum punya rumah. Ada kemudahan-kemudahan, karena kemarin kita itu mendapatkan kendala sedikit, Pak. Ada yang isukan bahwa perumahan kita ini bermasalah, tanahnya bermasalah. Maka berapa orang yang takut masuk ke sana. Ternyata ada isu di luar, mungkin persaingan tidak sehat. Nah, seperti itu. Jadi kita minta dukungan. Saya tidak bisa bicara barangkali terlalu melebar karena ini belum wilayah saya belum menguasai. Sebenarnya saya bergerak di bidang. Tapi kalau di Toli-Toli mereka juga ini sudah tahu, Pak. Saya bermacam-macam sudah saya kerja. Di sini saya masih ragu-ragu bekerja. Tadinya saya memang 2015 saya mau membuka KP, Pak. Tapi alhamdulillah KP itu tidak jadi, walaupun sudah ditimbun di depannya Pak Odong. Tetapi ternyata jadinya di Toli-Toli, Pak. Ya, bahannya dibawa ke Toli-Toli, di situ yang jadi. Ya, kemarin kita mau buka lagi di sini jalur 2 ada di sebelah kanan ini. Kita mau buka lagi pinggir pantai, terkendala lagi dengan tenaga. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Risman. Pak Risman ini pelaku usaha atau investor yang sejak tahun 2015 di Kabupaten Buol ini menanamkan modalnya di Kabupaten Buol, dan juga beliau ini merupakan owner dari Tamaki Cafe yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita di acara Dialog Interaktif Luar Studio. Dan sebelum berpisah, ada hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita tentang meningkatkan iklim investor di suatu wilayah. Iklim investor akan mengalir dengan baik dan lancar manakala jaminan kepastian hukum baik pemerintah maupun masyarakat juga akan terjadi. Nah, pendengar pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Luar Studio. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di acara ini, dan juga saya ucapkan terima kasih atas atensi masyarakat yang ada di ruang Taman Hijau di Kabupaten Buol ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan pendengar dari ruang Taman Hijau Kabupaten Buol, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita ikuti bersama Dialog Interaktif Luar Studio langsung dari ruang Taman Hijau Kabupaten Buol.